hamster. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Renita Yulia Rahma, siswi SMK Negeri 3 Jember dari kelas 10 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Di video kali ini, saya akan membagikan beberapa materi yang sudah saya pelajari, yaitu salah satunya tentang anatomi rambut. Tentunya kalian tidak asing bukan mendengar kata anatomi? Nah, di video kali ini ada 3 aspek penting yang akan kita pelajari, yaitu 1. Struktur rambut, yang kedua ada susunan rambut, dan yang ketiga yaitu ada kelainan-kelainan kulit kepala dan rambut. Di video kali ini durasinya agak sedikit panjang, karena kita akan membahas secara rinci dan secara detail tentang anatomi rambut itu. Mungkin kalian bisa menyiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting menurut kalian. Simak terus ya. Tahu gak sih ada satu hal yang perlu disadari, adalah adanya berbagai faktor yang dapat mengakibatkan perubahan kondisi kulit kepala dan rambut. Seperti apa? Seperti faktor usia lanjut, depresi, berkurangnya aktivitas kelenjar minyak di kulit kepala, gangguan pembuluh darah, gangguan hormon, pengaruh kosmetika, pajanan sinar matahari secara terus-menerus, dan kurangnya makanan yang bergizi untuk kepentingan pertumbuhan rambut. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan, maka akan memungkinkan terjadinya kerontokan rambut, sehingga rambut menjadi tipis, bahkan botak, rambut rontok, kulit kepala dan rambut kering, rambut kusam, dan sulit diatur, serta timbulnya uban sebelum waktunya. Menakutkan sekali ya. Nah, menurut Basuki, menjelaskan tentang rambut yaitu 1. Helaian seperti benang tipis yang tumbuh dari permukaan kulit. 2. Dibentuk oleh lapisan sel yang tertutup lapisan yang tersusun bentuknya seperti sisikan pada lapisan luarnya. Yang ketiga, terdiri dari zat Horney atau disebut juga dengan keratin. Nah, jadi hampir di seluruh tubuh kita itu ada yang namanya folikel rambut, yang bentuknya itu seperti kantung di kulit kita, tempat batang rambut tumbuh. Folikel yaitu saluran tumbuhnya rambut yang menentukan besar, kecil, lurus, dan keritingnya rambut. Ini gambarnya. By the way, yang kita punya itu rambut ya, bukan bulu. Terkadang ada orang yang mengatakan bulu kaki, bulu tangan. Itu salah. Meskipun di tangan, itu tetap rambut tangan. Bulu itu yang bentuknya seperti ini. Rambut itu yang bentuknya seperti ini. Kalau unggas punya bulu, tapi kalau mamalia seperti kita punyanya rambut. Folikel itu dalamnya sampai ke lapisan dermis, yaitu lapisan kedua kulit. Jadi ada lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis yaitu lapisan kulit yang berada paling luar, seperti kulit kita yang luar ini. Dermis yaitu seluruh ruangan yang berada di bawah epidermis, tempat tumbuh rambut yaitu folikel. Yang terakhir itu yaitu lapisan hipodermis, yaitu lapisan terbawah yang berada di kulit kita. Seperti yang sudah saya jelaskan, folikel itu bentuknya seperti kantung, di mana nanti batang rambut tumbuh. Nah, bagian dalam folikel itu ada bagian yang namanya papila, di mana nanti di dasar folikel tempat papila itu akan ada dilewati sama pembuluh darah arteri, juga vena darah yang mengalir di pembuluh darah kapiler, kemudian nanti keluar ke pembuluh darah vena. Itu adalah yang membawa nutrisi untuk rambut. Selain nutrisi, dalam bentuk protein yang nantinya akan mati, terus mengeras jadi keratin yang adalah komponen utama dari sebuah batang rambut. Hal ini yang dibawa oleh daerah itu juga adalah pigmen atau melanin yang nantinya akan mewarnai rambut. Rambut kita itu aslinya warnanya berwarna putih. Kenapa bisa berwarna hitam, bisa berwarna coklat, bisa juga berwarna merah, bisa juga berwarna pirang? Warnanya datang dari melanin. Seiring bertambahnya umur manusia,
produksi melanin menurun sampai nanti akhirnya di satu titik berhenti produksi melanin. Ketika produksi melanin berhenti, maka warna asli rambut kita akan keluar, yaitu putih. Ketika rambut mulai tumbuh di folikel rambut, bentuknya itu akan menggumpal, terus nanti baru panjang ke atas. Bagian menggumpal itu disebutnya dalam bahasa Inggris hair bulb. Tulisannya seperti ini. Ketika saya cari terjemah dalam bahasa Indonesia, artinya yaitu umbi rambut. Nah, di dekat bagian dermis, itu ada yang namanya kelenjar sebasea. Kelenjar ini juga disebut dengan kelenjar minyak rambut, yang nantinya akan memproduksi sebum atau minyak rambut. Hal ini sering disebut oleh orang, yaitu minyak natural rambut. Dan harus kalian ingat, ini tidak hanya diproduksi di kepala, tapi di seluruh tubuh kita, di tangan, di setiap dada, mungkin di daerah selangkangan, di daerah kaki, dan lain-lain. Hampir semua bagian manusia itu ada folikel rambut, kecuali di telapak tangan. Di mana lagi ya? Oh, di kaki. Sepertinya hanya itu saja. Nah, pertumbuhan rambut di seluruh tubuh manusia itu berbeda-beda maksimal panjangnya. Itulah kenapa alis kita sampai kapanpun tidak akan sepanjang rambut di bagian kepala. Oke, kembali ke kelenjar sebasea. Ketika kelenjar itu mulai memproduksi sebum, nanti minyaknya akan terbawa folikel. Terus nanti akan keluar ke permukaan kulit, yaitu tugasnya adalah untuk melembabkan kulit. Dan katanya juga memiliki fitur antibakterial loh. Oleh karena itu, masuk akal kenapa kita tidak disarankan untuk keramas terlalu sering, karena minyak natural yang tugasnya adalah melembabkan kulit dan juga punya agen antibakterial terkikis, itu akan membuat kulit menjadi lebih kering dan lebih rentan terkena iritasi karena antibakterialnya tidak ada. Daerah hair follicle itu juga ada otot penegaknya loh. Tahu gak sih bahasa Inggrisnya apa? Yaitu hair erector muscle. Tujuan punya otot di rambut yang ketika berkontraksi, rambutnya jadi lurus dan tegak. Oke, contohnya yaitu ketika rambut di tubuh kita tiba-tiba berdiri tegak. Ketika apa? Ketika kita merinding. Kapan kita merinding? Biasanya kita pada saat kedinginan. Misalnya nih, ketika di tangan kita itu lagi merinding, semua rambutnya berdiri. Nah, pertama akan membuat udara yang lewat tertahan. Yang kedua, udara yang sudah ada di sekitar tangan kita itu terperangkap dan gak bisa kemana-mana. Akan membuat tubuh kita lebih mudah untuk menjaga suhu tubuh. Nah, supaya tetap hangat. Itulah gunanya. Selain itu, komponen berikutnya adalah ternyata di folikel rambut kita itu juga ada sarafnya loh. Saraf ini juga sensitif dan bisa memberikan sensasi sentuhan. Oleh karena itu, kita sering kali bisa merasakan saat dipegang walaupun orang tersebut tidak sedang memegang kita. Nah, secara langsung, apabila kita dipegang rambutnya saja, kita secara pribadi sudah bisa mendapatkan sensasi disentuh. Setelah membahas struktur rambut, kita akan membahas tentang bagian-bagian rambut. Bagian-bagian rambut ini dapat dibagi atas. 1. Akar rambut atau hair follicle. Akar rambut ini terbagi lagi menjadi bulb, papil, folikel rambut, otot penegak rambut, dan matriks. Matriks itu juga disebut dengan umbi atau tombol atau lembaga rambut. Yang kedua yaitu lapisan batang rambut. Nah, batang rambut ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kutikula atau selaput kulit ari, yang berbentuk seperti sisi-sisi ikan dan sangat berfungsi untuk melindungi lapisan rambut yang berada paling luar, yang merupakan pelindung. Dan yang kedua yaitu korteks atau kulit ari rambut, yaitu bagian rambut yang terbesar dan merupakan lapisan di bawah kutikula, berfungsi sebagai lapisan yang menentukan warna karena pigmen. Dan yang ketiga yaitu medula atau sumsum rambut. Medula terdapat di bagian yang paling tengah. Nah, katanya hampir seluruh orang itu tidak memiliki medula. Yang ketiga yaitu batang rambut. Nah, batang rambut ini dibagi menjadi 3 lagi,
yaitu 1. Lurus, tidak bergelombang atau tidak keriting. Yang kedua, berombak. Hal ini disebabkan karena folikelnya melengkung dan penampangnya lonjong atau oval. Yang ketiga, keriting. Biasanya rambut yang keriting berbentuk gelombang kecil-kecil. Kemudian ada klasifikasi rambut. Klasifikasi rambut terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, rambut yang agak panjang dan agak kasar, yaitu rambut kepala. Yang kedua, rambut yang agak kasar tetapi tidak sepanjang rambut di kepala. Contohnya, rambut ketiak. Dan yang ketiga, rambut yang agak kasar tetapi pendek, yaitu berupa alis. Nah, yang keempat, yaitu yang terakhir, rambut yang halus yang terdapat pada pipi, dahi, lengan, perut, punggung, dan betis. Menurut Hermawan, bahwa rambut dibagi menjadi 3 tipe. 1. Panjang sebagaimana terdapat pada kepala. Pendek dan gemuk, misalnya alis dan bulu mata. Yang ketiga, pendek halus dan tak berwarna, terdapat di seluruh badan, yang disebut juga dengan lanugo. Nah, yang kelima, dari bagian-bagian yaitu siklus pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut mengalami pergantian melalui 3 fase, yaitu fase apa saja sih? 1. Fase pertumbuhan atau anagen. 2. Fase istirahat atau katagen. Dan fase kerontokan atau telogen. Baru kemudian dimulai lagi dengan fase anagen yang baru. Bila kita ingin agar rambut tidak tumbuh lagi secara permanen, maka papil harus dibunuh secara elektrolisis. Oke, setelah membahas susunan rambut, selanjutnya akan membahas kelainan-kelainan kulit kepala dan rambut. Setiap orang mengalami berbagai masalah rambut dan kulit kepala, yang sering diistilahkan patologi rambut. Dengan demikian, patologi rambut itu adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mengetahui keadaan rambut yang tidak sehat. Nah, yang pertama yaitu 1. Kelainan-kelainan kulit kepala. Nah, kelainan kulit kepala dan folikel rambut secara garis besar dapat dikelompokkan sesuai dengan faktor penyebabnya, yaitu 1. Bakteri atau mikroba. Bakteri atau mikroba dapat menimbulkan peradangan kulit kepala. Selanjutnya yaitu kelainan-kelainan yang ditimbulkan adalah 1. Bisul atau furunkulosis. Nah, merupakan peradangan terbanyak yang disebabkan oleh kuman, yaitu kuman Staphylococcus. Penyerangan kuman-kumannya pada bagian tengah jaringan, yang kemudian kuman-kuman tersebut akan mati. Yang kedua yaitu bisul batu atau karbunkulosis. Sementara diawali dengan timbulnya peradangan, terutama pada folikel rambut yang berdekatan, sehingga tumbuhlah bisul yang besar dengan mata lebih dari 1. Berikutnya yaitu dermatitis papillaris capillati. Kelainan ini merupakan peradangan folikel rambut yang disertai dengan penahanan atau sepurasi kulit di bagian belakang kepala. Bila dilihat secara gambaran klinis, ia berupa pita melintang di bagian belakang kepala. Nah, pita itu terdiri atas folikel yang meradang dengan bagian tepi-tepi yang kasar dan keras karena pembentukan jaringan parut berlebihan atau keloid. Keadaan ini adalah sangat menahun atau kronis dan disebabkan oleh Staphylococcus. Yang kemudian yaitu kelainan karena infeksi jamur. Infeksi jamur pada kulit kepala atau Tinea capitis. Infeksi ini dapat disebabkan oleh beberapa jenis jamur. Akan tetapi, ada pula yang melibatkan batang rambut menjadi mudah patah, yaitu sehingga menyebabkan kebotakan. Kemudian yaitu ada peradangan menahun. Penyebab dari peradangan menahun adalah oleh dermatitis seborrhoica. Dimulai pada kulit kepala, kemudian akan menyebar sampai ke dahi alis, kelopak mata, dan sebagainya. Tanda-tanda seborrhoica terlihat meradang seperti kemerah-merahan, kulit mengelupas, dan berupa sisik-sisik yang halus. Berikutnya yaitu disebabkan karena serangga. Gangguan parasit jenis serangga seperti infeksi kutu kepala yang disebut pediculosis capitis. Yang disebut kutu rambut itu, yang kemudian yaitu ada sindap atau ketombe. Istilah lainnya disebut seborrhoic dermatitis.
yaitu pelepasan sel-sel kulit kepala yang sudah mati secara berlebihan. Sindap dibagi menjadi dua loh, yaitu yang pertama, sindap kering atau pityriasis capitis simplex. Sindap kering yaitu ditandai dengan adanya sisik-sisik berwarna putih hingga kuning dan kehitaman. Sindap tersebut disebabkan oleh jamur. Jamur itu jatuh dari atas kepala atau pindahan dari sisik-sisik rambut. Maka ia akan berkembang biak. Yang kedua yaitu ada sindap basah atau pityriasis steatoides, yaitu berupa sisik-sisik berwarna seperti juga sindap kering, tetapi bukan kering, melainkan basah. Berikutnya yaitu tentang kelainan-kelainan pada rambut. Adapun kelainan yang menyerang rambut yaitu 1. Penyakit mutiara, yaitu semacam benda-benda kecil yang melekat pada rambut. Bentuknya bulat berwarna abu dan agak keputih-putihan. Nah, di tempat ini rambut mudah patah dan ujungnya mudah juga terbelah. Yang kedua yaitu ada kanitis, yaitu istilah untuk rambut berubah atau rambut putih, ataupun juga disebut rambut uban. Terjadi bila zat warna atau pigmen rambut mulai menghilang, terdesak oleh hawa. Kanitis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Congenital kanitis. Ini terjadi sejak lahir, jadi pada rambutnya tidak ada zat pigmen. Yang kedua yaitu acquired kanitis. Muncul setelah orang mulai berumur atau menjelang usia dewasa. Berikutnya yaitu yang ketiga, trichoklasia, yaitu penyakit rambut yang ditandai dengan timbulnya simpul-simpul pada batang rambut yang berwarna putih. Nah, putih seperti penyakit mutiara. Yang keempat yaitu ada trichoptilosis, ialah keadaan dari ujung rambut yang pecah-pecah menyerupai serabut. Yang kelima yaitu ada hipertrichosis atau hirsutisme, yaitu suatu istilah untuk rambut yang tumbuh melebar dan tebal secara berlebihan. Yang keenam yaitu ada trichorrhexis nodosa, ialah rambut yang pada jarak tertentu membesar, menonjol atau tebal, dan di dekat benjolan itu rambut pecah seperti serabut pada bagian ujungnya, dan kadang terjadi simpul-simpul juga. Selanjutnya yaitu ada moniletria atau moniletria, ialah pada jarak tertentu di batang rambut tumbuh semacam kelainan pada batang rambut tersebut, yakni tumbuh rambut secara menebal dan kemudian menipis lalu putus-putus. Setelah itu ujung-ujung rambut juga seperti serabut. Nah, yang terakhir yaitu ada alopecia atau disebut kebotakan, yaitu kelainan rambut rontok secara terus-menerus hingga kepala mengalami kebotakan. Nah, di alopecia ini terbagi menjadi 12 macam, yaitu 1. Alopecia areata, yaitu kebotakan yang terjadi pada tempat-tempat tertentu. Yang kedua ada alopecia adusta, yaitu kebotakan yang disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Yang ketiga ada alopecia senetis, kebotakan yang terjadi karena faktor usia. Dan yang keempat yaitu ada alopecia seborrheica capitis, ialah rambut rontok secara terus-menerus. Yang kelima yaitu ada alopecia ceca-tricata, ialah karena suatu hal, misalnya seperti sakit, sehingga kulit tidak wajar keadaannya. Dan yang keenam yaitu ada alopecia dinamika, ialah kerontokan rambut karena kerusakan folikel. Yang ketujuh yaitu ada alopecia sipilitica, ialah kerontokan rambut akibat sipilis. Yang kedelapan ada alopecia lokalis, ialah rambut rontok setempat, biasanya disebabkan oleh gangguan pada urat saraf yang berada di sekitar daerah rontok. Yang kesembilan yaitu alopecia moligua, ialah sebutan bagi sejenis alopecia tetapi tidak lebih parah dan menetap. Nah, yang ke-10 ada alopecia universalis, ialah kerontokan rambut secara massal atau seluruh tubuh. Yang ke-11 ada alopecia adenoida, ialah kerontokan rambut karena pembawaan atau botak asli. Dan yang terakhir yaitu alopecia prematura, artinya kerontokan rambut pada usia yang masih muda. Alopecia prematura terbagi menjadi dua jenis, yaitu alopecia prematura idiopatika, adalah rambut rontok dimulai pada tiap-tiap waktu sebelum pertengahan umur. Sedangkan alopecia prematur sinatoneatika ialah kerontokan yang diderita karena sakit. Oke, alopecia secara umum disebabkan beberapa faktor, yaitu 1. Makan kurang teratur,
2. Karena sering mengalami penyakit rambut, seperti penyakit mutiara atau yang lain. Yang ketiga, mengidap penyakit kulit kepala, misalnya ketombe atau tinea. Yang keempat, keadaan fisik, yaitu ketegangan saraf yang berlangsung lama, banyak pikiran, atau mental mengalami stres. Dan yang kelima, karena keadaan mekanis, terus-menerus memakai topi atau tutup kepala yang ketat atau tidak memberi udara sama sekali untuk rambut. Dan yang keenam, faktor keturunan. Nah, pencegahan penyakit kulit kepala dan rambut sebagai tindakan pencegahannya adalah yaitu rambut dan kulit kepala harus selalu dalam keadaan bersih. Kemudian, semua peralatan yang digunakan harus bersih dan steril. Nah, usahakan alat-alat untuk perawatan rambut tidak dipakai oleh orang lain atau sembarangan orang. Kemudian, bila terlihat tanda-tanda seperti jamur di kepala, secepatnya diobati dengan obat anti jamur supaya tidak membengkak. Bagi orang yang menyenangi binatang piaraan, seharusnya memelihara binatang tersebut dengan benar supaya tidak mengakibatkan seperti penyakit itu. Untuk orang-orang yang gemar berenang, bila berenang di kolam renang umum, hendaklah berhati-hati dan selalu memakai tutup kepala. Bagi penderita kulit kepala yang termasuk kelompok trichopiton, baik disebabkan oleh jamur maupun eksim, maka penting kita ketahui untuk pencegahannya. Sebelum mengakhiri video, apakah kalian tahu hewan ini apa? Tentunya kalian pasti banyak yang tahu hewan ini apa. Hewan ini adalah hamster. Nah, menurut kalian, yang berada di hamster ini yaitu bulu atau rambut? Tulis di kolom komentar menurut jawaban kalian sendiri. Oke, sekian video pembahasan tentang anatomi rambut pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata saat pengucapan, karena seperti yang kalian ketahui, saya bukan dokter ataupun guru profesional, jadi mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.